idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika innahu kana dapat surah jaminan surga. Inna a'tainakal, itu jaminan. Tapi perintahnya apa? Fasalli li rabbika walian. Saya tanya nih, Bu, kalau ibu misal saja, hari ini ada jaminan untuk ibu surga, langsung surga. Masih mau ikut pengajian nggak? Wow, yakin? Masih mau bangun tahajud nggak? Masa? Ganti. Kalau ada tawaran nih, pas jam sekarang, masuk ke handphone ibu. Siapa yang kumpul di depan itu, ya, jam 11 lewat 30, 14 menit lagi nih. Siapa yang duluan kumpul 10 orang pertama masing-masing dapat 10 juta. Nah, saya tanya nih, masih mau duduk di sini atau kumpul di depan? Tuh. Ibu sama 10 juta aja ketarik, ya. Bagaimana kita bisa merindukan surga dengan amal ibadah? Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beberapa sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana bagus dan lama atau panjangnya salat Nabi. Maka kata Sayyidah Aisyah atau kama qalat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. Karena pengalaman Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang tertidur di malam hari, bagian tubuhnya terkena kaki Nabi, di tumit Nabi. Ini kalau ada suami istri tidur. Istri tidur bergerak, tangannya kena kaki suaminya. Tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Catat ya, RS7. Ruangan sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Jadi Nabi kaya atau miskin? Tidak. Buktinya kalau beliau sedekah itu bisa 100 unta. Berarti beliau kaya. Urusan ibadah kaya, urusan dunia zuhud. Yang paling menarik, kena tangannya, lihat Nabi ternyata kaki sudah bengkak. Tidak banyak orang meneliti bengkak itu, ada yang meneliti rakaat pertama, Bu. Nanti saya sambungkan dengan hadis yang turunan tadi di awal. Bangun, begitu salam ditanya, lima hakadha ya Rasulullah, atau kama qalat. Kenapa mesti sampai begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, bukankah Anda dijamin masuk surga? Alam takun ma'suma, bukankah Anda terjaga dari maksiat? Nabi enteng saja jawab. Perhatikan jawabannya. Afala akunu abdan syakura. Sayang, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dari semua jaminan tadi? Jadi Nabi Muhammad itu dengan semua jaminan keistimewaan masih menyiapkan bekal pulang. Supaya tidak malu saat dipanggil Allah. Memang pantas mendapatkan status Sayyidul Anbiya itu dengan semua amal yang telah tercatat. Beberapa sahabat, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Mas'ud datang pada Sayyidah Aisyah pengen ngikutin. Tanya bagaimana sholat malamnya. Kata Sayyidah Aisyah, jangan banyak tanya, jangan tanya panjang dan pendeknya, sulit. Besok-besok penasaran diikuti, sholatlah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesempatan. Ternyata rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku', ternyata diselesaikan sampai 286 ayat. Dikira akan ruku', ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku', ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Barulah rakaat pertama itu beliau ruku' 5 juz 4 halaman. Besoknya tidak ada yang ikutan lagi.
Nabi mulia, Rasul istimewa, pulang dijamin surga, pulang dijamin keutamaan, satu-satunya makhluk yang berhak memberikan syafaat. Ngaji hadis Muslim, lihat di bab terakhir. Semua sibuk mencari syafaat. Nabi Muhammad sedang sujud, Allah sampaikan, irfa' ra'sak, sal tu'ta. Muhammad, bangun dari sujudmu, minta aku berikan apa yang kau ingin minta. Yang disebut kita, umatku ya Allah, umatku. Alhamdulillah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyiapkan bekal, Nabi kita itu menyiapkan bekal. Jadi kalau sekarang dada juga demikian, ditayangkan videonya, diberikan wasiat pada anak dan keturunannya, memberikan inspirasi kepada kita, itu dalam rangka menyiapkan bekal pulang. Sekarang kita yang datang ke sini menikmati haulnya, pertanyaan besarnya, Quran surah ke-81 ayat ke-26. Setelah tahu ayatnya tadi, setelah tahu hadisnya, setelah tahu kisahnya, fa aina tadhhabun? Sekarang Anda mau kemana? Allah balik nanya ke kita, sekarang kamu menyiapkan apa? Jadi jangan sampai masuk cuma lihat tayangan video, menikmati amalan soleh orang lain, sementara kita yang merasa banyak salah tidak memperbaiki diri. Allah balik tanya, kamu yang datang, yang duduk, yang lihat, fa aina tadhhabun? Setelah engkau menyaksikan semua itu, akan kemana engkau menata jalan hidupmu? Nabi Ibrahim itu pernah menjawab pertanyaan Allah itu dan diabadikan di surah As-Saffat di ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kalau nanti ada yang ke Jawa, main ke Garut, nanti lewat turunan di Nagreg, sebelah kiri ada masjid namanya fa aina tadhhabun. Dijawab kalimat itu di Garut kota, ada masjid lagi tulisannya inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Boleh nanti ya Pak Ijek dan keluarga nih ya, bikin masjid yang ke-47 misalnya ya, buah dari haul yang ketiga fa aina tadhhabun. Setiap anak cucu datang ke situ ya, tempelkan tuh darda di bawahnya tuh, dada tempelkan di bawah. Jadi ditanya lagi, kalau dada sudah begini kalian mau kemana nanti? Ya, kan tadi tajam sekali tuh. Saya yang tak sekolah tinggi-tinggi bisa berbuat begini. Maka berharap anakku yang lebih tinggi sekolahnya dariku, pendidikannya lebih hebat, bisa membuat yang lebih baik dari saya ini. Fa aina tadhhabun? Nah, dari kalimat fa aina tadhhabun ini, itulah yang coba kita turunkan saat ini, apa yang bisa kita bawa pulang. Kita belajar dua saja. Ya, karena waktunya ini agak singkat kita menuju ke zuhur. Berapa menit lagi sayang? Masih ada waktu? Masih. Baik, baik. Ini kita baru mulai nih, yang tadi mukaddimah itu. Ya. Kan judulnya bekal amal saleh ini. Mohon izin Tuan Guru nih para ulama. Satu, kita akan temukan dalam Al-Quran, tipikal orang di dunia itu akan ada terbagi pada dua golongan. Berapa golongan kan? Dua. Nanti dua golongan ini tersambung ayatnya bersamaan. Golongan pertama di Al-Baqarah di ayat ke-200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan ya. Nah, kalau belum hafal diam aja dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi min tabi'in, dan Anda akan temukan di antara manusia itu may yaqulu, orang-orang yang komitmen hidupnya itu Rabbana atina fid dunya, hanya fokus pada urusan dunia saja, tidak ingat dan tidak menyiapkan urusan akhiratnya. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Karena itu saat mereka pulang kepada Allah di akhirat nanti, mereka tidak mendapatkan apapun. Nah, jadi bagian pertama di antara manusia, ada yang sibuk dengan urusan dunia saja. Bangun tidur, dunia.
Mau tidur, dunia. Dalam tidur, mimpinya pun dunia. Sibuk dunia. Lupa dengan akhirat. Tapi menariknya, dia ini sadar akan meninggalkan dunia. Dia sadar. Bahkan ada orang yang menyimpulkan pun tak ada kehidupan setelah dunia, tetap menyimpulkan dia pasti meninggal. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ada masanya kami meninggalkan dunia ini, walaupun yang memisahkan kami cuma kematian saja. Nah, sekarang Quran menampilkan logika dulu, kita pelan-pelan. Ibu, saya tanya sebentar, hidup di dunia ini sementara atau abadi? Akan ditinggalkan tak? Kalau ditinggalkan dunia ini pindah kemana? Pindah ke akhirat. Akhir ada taknya. Akhirat kalau ada taknya berarti tempat akhir yang tidak ada tempat lagi setelah itu. Tidak ada ruang lagi. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau bukan ke surga, ke neraka. Neraka itu jangan terlalu semangat menyebutnya itu. Kalau tidak ke surga, cuma neraka. Nanti tempat mampirnya, waiting roomnya itu disebut dengan kubur. Sifat pemisahnya disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Meninggalkan dunia sebelum ke akhirat, singgah sebentar waiting room, transit. Pemisah dunia dengan akhirat. Namanya kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada hukum menyampaikan setiap kita berpindah tempat, maka hukumnya pun berbeda. Bekalnya tidak sama. Sekarang ini kita di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tuan puan hendak pergi keluar Indonesia ke Malaysia. Saya nak tanya, mata uangnya sama tak? Tidak. Hukumnya sama tidak? Ke Singapura sama tidak? Ke Amerika sama tidak? Anda bayangkan, bekal di Indonesia dengan di Malaysia bisa berbeda. Bekal di Indonesia ke Amerika bisa berbeda. Di dalam dunia saja pindah tempat sudah cari bekal. Maka bagaimana sekarang kita ingin meninggalkan dunia? Hukumnya ingin sama, mustahil. Karena itu ketika diumumkan di Masjid Al-Musannif telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, meninggal dunia, meninggalkan semua hukum dan segala yang melekat pada dunia. Ini dunia nih. Itu handphone yang online tuh, live streaming dunia itu. Nanti ketika ditinggalkan, itu tidak dibawa. Karena beda ruang, beda tempat, beda waktu, beda hukum. Baju ini dunia. Karena itu jangankan ke akhirat, masuk ke alam kubur tidak dipakai, Pak. Ibu jangan berharap masuk kubur dengan pakaian ini. Anda jangan berharap menyampaikan pada istri, ini kalau papa meninggal, handphone ini masukkan ke kubur. Kalau kangen, miss call saja. Anda mau miss call khairayyarah atau syarrayyarah, tetap tidak akan nyambung di alam kubur. Tak ikut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Mohon izin nih Pak Yai, karena generasi milenial sekarang ngajinya agak beda gitu. Dulu kita sorof tuh fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang beda. Taba yatubu yutuban. Fasbaka yufasbiku, Facebookan. Instagram ya, Instagramu, Instagram. Makanya jangan heran kalau ada yang aneh-aneh tuh ya. Ada yang video call dengan malaikat maut, ada yang ini tuh aneh-aneh zamannya. Nah, kita simpan dulu itulah. Ya balik, bekalnya pasti beda. Nah, ada orang yang nestapa karena tak menyiapkan bekal pulang. Karena yang semua dia siapkan dunia saja. Gimana caranya bangun tidur sudah menyiapkan, kerja nanti di mana, dapat gaji berapa, bangun rumah sekian di dunianya, dapat nanti mobilnya sekian mereknya, dapat ini dan itu. Dia tak siapkan untuk bekal pulang. Walaupun dia sadar ketika pulang, tempatnya berbeda, hukumnya tak sama, bekalnya berbeda. Tapi akan ditemukan. Kalau Allah sampaikan dalam Qur'annya, akan kita temukan pada hakikatnya. Ada orang sekarang begitu cinta dunia, ada? Ada. Bahkan ada yang saking cintanya, dia halalkan segala cara.
Akan ditemukan itu. Jadi jangan kaget kalau ada orang saling menjatuhkan, mencela, ya, untuk mendapatkan dunia, karena Qur'annya sudah menyampaikan ada yang begitu. Bahkan nanti dalam hadis ada orang yang juga menggunakan bagian dari agama untuk mencapai dunianya. Nah, kita ini mohon izin nih para kiai, tuan guru nih ya, habaib, ustaz. Nabi menyampaikan jelas, bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Syim Asy'ari. Ya, saya itu menghafal 17 kitab Hadratus Syekh dan saya mengajar. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu saya mengajar di Al-Azhar. Besoknya mengajar, malamnya saya bermimpi ketemu Gus Dur. Saya tanya, Gus, saya mau ngajar ini besok ya. Beliau senyum, ya sudahlah ijazah itu. Karena Gus Dur itu sahabatnya Pak D kami. Kami punya Pak D namanya Kiai Haji Hafidh Uthman. Nah, itu sahabatnya Gus Dur. Waktu beliau sakit, beliau sempat gantikan. Ya. Dalam salah satu bab bagiannya itu, Hadratus Syekh menyinggung salah satu hadis yang sangat penting sekali. Siapa saja yang mengajar, awas tuh, hati-hati nih untuk kita nih, yang mengajar liyusrifa bihi wujuhan nas ilai, supaya dapat jamaah saja, supaya ingin populer, supaya orang ngaji sama dia saja, tidak diperkenankan ngaji pada ustadz-ustadz lain, maka yang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga, kata Nabi. Bahkan dalam hadis ada satu riwayat di At-Tirmidzi, an-naru, lebih layak tempatnya neraka, 2 kali disebutkan. Kalau Nabi menyebutkan demikian, terjadi. Nanti ada lagi di hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ada orang bangkrut karena menukar akhiratnya dengan dunianya. Atadruna al-muflis, tahukah engkau orang bangkrut itu? Satu menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tak punya uang sesen pun habis, tak ada aset sedikit pun, hilang. Secara hukum dunia, betul. Nabi langsung menjawab, al-muflisu min ummati. Lihat di hadis Muslim tuh. Orang bangkrut di akhirat nanti yang mengaku umatku. Jadi Nabi tidak menyebut umat yang lain. Ada orang mengaku umatnya Nabi, bangkrut di akhirat, kehilangan akhiratnya karena sebab dunianya. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Di dunianya itu pernah dia kelihatan rajin sholat. Jadi di akhirat datang pahala sholatnya ada kelihatan. Wasiyamin, rajin puasa. Wazakatin, bahkan ada yang gemar berzakat. Hati-hati nih. Cuma sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia senang sholat tapi juga saling senang mencela. Wa qadzafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada puncaknya, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Hati-hati itu. Tembak orang, Allahu Akbar, bom sana sini, Allahu Akbar. Hati-hati. Ditemukan yang begitu? Ada? Berarti apa yang Nabi sampaikan dan waspadai itu benar terjadi. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu saat terjadi bom di Jalan Tamrin dulu. Dan kita berdoa semoga tidak pernah berulang itu ya. Saya sedang di Lampung. Meledak. Itu pertanyaan pertama jamaah langsung angkat tangan, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kalau berselisih, orang tak ada berselisih urusan akhirat, biasanya selisih urusan dunia. Jabatan berselisih, dunia. Proyek selisih, dunia. Bisnis berselisih, dunia. Cari popularitas berselisih, dunia. Ada orang rajin sholat tapi gemar menuduh, saling mencela. Sama-sama ngaji tapi saling menjelek-jelekan. Kan bukan karena akhiratnya, karena dunianya. Maka ketika ada orang sholat dan mencela, diambil pahala sholatnya, diberikanlah kepada yang dicela itu.
ada orang puasa dan menuduh, diambil pahala puasanya, diberikanlah kepada yang dituduh itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya satu saja, itulah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, Anda bisa bayangkan, ada orang yang masih sholat pun, kalau dia berbuat buruk tidak waspada, masih berkurang pahalanya. Ada golongan pertama yang mengejar dunia, lupa sholat, lupa akhirat. Saya mau tanya sebentar, sekarang ada nggak orang untuk sekedar mendapatkan pekerjaan dunia meninggalkan sholat? Ada? Banyak kok, pakai kol-kolah itu. Banyak kok ini. Banyak kok. Hanya untuk jadi penjaga toko meninggalkan Jumat ada? Ada. Tuh. Sekali lagi saya tanya nih, kalau ada nih yang laki-laki ya, pekerjaan gajinya 100 juta tapi nggak bisa sholat, atau gaji 1 juta tapi bisa sholat, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas tuh, cuman 2. Pilih mana? Oh. Dan yang paling aneh lagi, pengen masuk surga. Dan yang lebih istimewa lagi dari keanehan itu, surganya ingin di Firdaus. Dan yang lebih tidak bisa dipahami lagi, ingin bersama Nabi. Oh. Ada musim-musim begitu akan didapati. Dia tahu dia akan meninggal, dia tahu dia akan pulang, dia mengerti dia akan dihisab, tapi dia tidak menyiapkan bekal untuk pulangnya. Golongan pertama akan didapatkan. Maka kita belajar dari video, dari haul ini. Dada dikasih dunia, Masya Allah. Saya tadi mengejar jalan cepat ke sini dari bandara. Alhamdulillah Allah kasih delay 1 jam. Jadi ceritanya karena kami kemarin agak padat 4 pekan. Saya tidur mungkin 1 jam 2 jam lah setiap hari itu kemarin. Langsung ke bandara sebelum subuh, sholat subuh di bandara, masuk pesawat. Duduk di depan, saya ingin langsung istirahat, tidurlah saya. Begitu sudah agak nyaman, saya bangun sedikit, saya tanya staf di samping, sudah sampai kita? Dia jawab, belum terbang Ustaz. Rupanya navigasinya bermasalah. Nah, kalau diteruskan terbang, tak nyampe lah ke sini nanti. Husnul khotimah saya nanti. Ya. Sampai. Tapi Allah ingin tunjukkan lain. Alhamdulillah. Rupanya jalan cepat tuh, mobil cepat, lewatlah kemudian salah satunya pintu tol. Tulisan di atasnya, Haji Hanif 2. Barulah kita tahu ada lahan 5 hektar dibebaskan untuk maslahat masyarakat. Supaya orang itu cepat aksesnya. Supaya orang itu mudah aksesnya. Barulah tahu lagi, bukan hanya yang ini Ustadz, di sana juga ada 3 hektar dibebaskan juga. Kalau tak Allah kirimkan lewat situ, tak ada bahan saya bisa bicara sekarang. Jadi ada orang sibuk dengan dunianya, tapi hari ini kita diberikan informasi, ada orang diberikan dunia, dia sibuk kejar akhiratnya. Maka inilah golongan kedua yang disampaikan oleh Al-Quran di ayat setelahnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan ragu-ragu kalau yang ini. Wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita tak bisa hukumi status seseorang, tak bisa hukumi iman dan baiknya seseorang, tapi kita bisa melihat tapak dan jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh orang itu. Kan kalau ingin lihat orang husnul khatimah, baik atau tidaknya, karena itu husnul khatimah, bukan husnul bidayah. Husnulnya di akhir. Kebaikan tampaknya di akhir, setelah wafat tampaklah kebaikan-kebaikannya, virallah kemuliaan-kemuliaannya. Itulah kemudian yang kita ikuti tapak jejaknya. Maka bagaimana menjadikan semua nilai kebaikan itu punya nilai di akhirat? Karena nanti mohon maaf, ada orang pun ahli dunia tapi baik. Jangan salah, ahli dunia tapi baik. Cuman sayang kebaikannya tidak disiapkan untuk akhiratnya. Zaman Nabi itu ada orang belum beriman, non muslim. Baiknya luar biasa.
sedekah ke orang, sosialnya tinggi, mengatasi kesulitan orang lain, bantu memudahkan akses. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana status orang ini di akhirat sementara dia ini baik sekali tapi imannya belum ada?" Maka turunlah Quran surah ke-25 ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna, naknya li ta'zimin nafsi fi ta'zimin sya'ni, menunjukkan keagungan Allah pada sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita terjemahkan dengan tafsir, demi keagunganku dan keadilanku aku berikan balasan untuk dunianya, tapi di akhirat dia tidak bernilai. Jadi kalau ada orang berbuat baik untuk dunia, tapi dia tidak siapkan untuk akhiratnya, keadilan Allah menjawab dan membalas kebaikan dia itu di dunia. Tak adil kalau Allah balas di akhirat, sebab dia berbuat baik dengan hukum dunia, maka Allah balas pula dengan hukum dunia. Tuh. Baiknya karena dunia, maka diangkat orang itu, disebut-sebut orang itu, disanjung orang itu. Ada pula yang mendoakan. Tapi kalau tidak ada kunci akhiratnya, di akhirat kebaikan itu hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Detil Al-Quran. Debunya terbang. Kalau terbang kan tak bisa ditimbang. Kalau debunya hinggap, masih ada berat. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana menimbangnya?